Kali ini tuh adalah tentang Macau. Di video kali ini saya akan ajak kita untuk melakukan 10 hal yang ke-10 hal itu tidak bayar alias free alias gratis. Di sini kita bisa masuk ke terowongan yang dibangun tahun 1603. Kita bisa melihat box dan juga pedang yang pernah dipakai oleh prajurit-prajurit tempo dulu, dan juga ada topi-topinya di sini. Dan di sini juga ada generator yang sudah berumur lebih dari 400 tahun. Ini dia nih generatornya. Generator ini dipakai tempo dulu untuk menerangi tempat ini, untuk buat lampunya gitu, buat di mercusuar itu. Hello, what's up guys? Welcome back to my channel Inisial ABT, channel tentang Hong Kong dan juga Macau. Nah teman-teman, sorry ini muka saya ini agak merah karena kemarin itu habis panas-panasan bikin video, makanya mukanya itu merah. Nah, konten atau video saya kali ini tuh adalah tentang Macau. Macau itu kan identik dengan kasino gitu. Tetapi sebenarnya tuh di Macau itu nggak hanya kasino. Di video kali ini saya akan ajak kita untuk melakukan 10 hal yang ke-10 hal itu tidak bayar alias free alias gratis. Kalau kasino kan kita harus keluarkan duit. Nah, 10 hal ini kita tidak perlu mengeluarkan duit dan itu free. Apa aja ke-10 hal itu? Ikuti video saya sampai habis. Oh ya teman-teman, hari ini tuh masih pagi, masih jam 10. Dan 10 hal ini tuh saya akan lakukan dalam satu hari ini saja. Jadi dari pagi dan mungkin akan sampai malam, saya akan ajak kita untuk pergi ke berbagai tempat yang luar biasa, yang keren di Macau sini. Jadi ya mungkin akan sampai larut malam, karena ada beberapa tempat itu yang bagus dikunjungin pada malam hari. Dan mungkin kulit saya juga ini akan tambah merah gitu, karena saya akan panas-panasan demi konten yang bagus buat teman-teman semuanya. 10 hal ini yang harus kita lakukan saat kita ada di Macau. Ini dia nih guys. Teman-teman, hal pertama yang harus kita lakukan saat kita datang ke Macau adalah kita harus mengunjungi Fortaleza Municipal da Fortress atau Mongha Fortress. Tempat ini itu adalah benteng yang dibangun oleh Gubernur Ferreira do Amaral tahun 1849 untuk melindungi Macau dari invasi China atau Tiongkok. Karena pada tahun 1839 sampai 1842 itu terjadi perang antara Inggris dengan Tiongkok. Nah, perang itu namanya Perang Opium. Fortaleza Municipal da Mongha ini atau Mongha Fortress ini letaknya itu ada di sebelah utara kota Macau. Jadi dia posisinya itu ada di sebelah utara kota Macau. Kita bisa lihat ini nih, di sebelah utaranya kota Macau, dan di sini pun kita bisa melihat 360 derajat pemandangan kota Macau. Itu sungguh sangat jelas dari tempat ini. Tuh, kita bisa lihat kan. Benteng atau tempat bersejarah ini tuh selesai dibangunnya itu tahun 1864 sampai dengan 1866, dan kemudian pada tahun 1960 tempat ini dijadikan heritage atau warisan budaya
oleh Portugal yang waktu itu masih memegang Makau, yang masih menguasai Makau. Nah, tempat ini dijadikan heritage atau tempat bersejarah, warisan budaya daripada Portugal, dan kemudian Makau, dan kemudian China sampai dengan saat ini. Di tempat ini tuh dibangun fasilitas olahraga dan juga ada air mancur di bawah, dan juga toilet umum ada di tempat ini. Jadi tempat ini tuh bagus dikunjungin apabila kita mau relax, mau olahraga, ataupun kita mau datang foto-foto, kita mau foto prewedding atau foto apapun, itu bisa datang ke tempat ini. Untuk bisa datang ke Mongha Fortress itu gampang sekali. Kita cukup naik bus-bus yang ini nih, yang ada di atas ini nih, dan juga bus yang itu tuh, nomor bus yang itu tuh. Kita turunnya di Haksawan Malo. Jadi begitu kita turun dari bus, kita langsung belok kiri. Tuh belok kiri ada di belakang saya. Kita jalan 100 meter. 100 meter ya, begitu turun bus kita jalan 100 meter ke sana. Habis itu kita belok kanan. Belok kanan kita sudah ketemu yang mau ke atas, yang tangga ke atas, yang mau ke Fortress Damonha. Oke? Teman-teman, hal kedua atau hal berikutnya harus kita lakukan saat kita datang ke Makau adalah kita harus datang ke Makau Fisherman Wharf. Makau Fisherman Wharf atau dalam bahasa Kantonnya itu adalah Omun Yutai Matau. Itu adalah tempat hiburan yang terintegrasi. Tempat itu tuh keren banget, ada hotelnya dan juga convention center, dan yang sebelah sana itu yang keren banget. Nanti kita pergi ke sana. Fisherman Wharf ini adalah salah satu tempat yang paling keren dan paling indah di Makau sini. Tempat ini dibikin seperti miniaturnya Colosseum yang ada di Italia. Di sini suka dibikin acara konser atau acara dari pemerintahan Makau, itu suka diadakan di tempat ini. Dulu waktu belum ada pandemik, tempat ini tuh tidak pernah sepi. Tempat ini tuh selalu ramai dikunjungi. Terutama turis dari Tiongkok atau dari China itu, mereka pada kumpul di tempat ini. Tidak jarang atau bahkan hampir setiap hari itu ada orang yang datang ke sini untuk foto sesi prewedding di tempat ini. Karena tempat itu keren. Tempat ini tuh bagus banget untuk kita foto-foto memang. Kita bisa lihat. Makanya menurut saya tempat ini adalah salah satu tempat yang paling indah yang ada di Makau sini. Makau Fisherman Wharf. Masih dari kompleks Makau Fisherman Wharf. Dan itu dia tempat yang saya bilang tadi, tempat yang ada di pinggir laut. Itu dia tuh tempat di pinggir laut tuh keren banget. Nah, teman-teman, untuk bisa datang ke tempat ini, ke Makau Fisherman Wharf, kita bisa lihat nih nomor bus yang ada di belakang saya itu. Ini dia nih nomor busnya guys, 1A, 33A, 28A, 28B, 2932, AP1, N1A. Dan kita turunnya di Amizade Viaduto. Kita bisa lihat tuh Amizade Viaduto. Atau juga bus-bus nomor 10, 10B, 10X, 56, 102X. Dan kita turunnya di tempat yang sama, Amizade Viaduto yang itu. Karena di sini tuh ada dua stasiun bus gitu. Nah, kita bisa lihat, dan itu Makau Fisherman Wharf-nya. Jadi kita tinggal jalan nyebrang ke sana. Teman-teman, hal berikutnya atau hal ketiga yang harus kita lakukan saat kita datang ke Makau adalah kita harus datang ke sini nih, Jardim de Lau Lim Yok. Itu ada di belakang saya, atau Lau Lim Yok Garden gitu, atau Taman Lau Lim Yok. Jardim de Lau Lim Yok adalah sebuah taman yang letaknya itu ada di tengah-tengah kota Makau. Jadi teman-teman, di tengah-tengah kota Makau ini tuh berdiri gedung-gedung yang tinggi, apartemen, ada juga sekolahan. Nah, di tengah-tengahnya itu ada taman yang sangat indah, taman yang sangat asri. Namanya Jardim de Lau Lim Yok. Nanti kita ke dalam ya. Ini dia nih taman asri yang letaknya itu ada di tengah-tengah kota Makau. Kita bisa lihat gedung tinggi tuh di kiri kanan. Itu gedung tinggi tuh di belakangnya juga. Tapi di sini tuh ada taman yang asri sekali, taman yang indah di sini. Kita bisa dengar burung-burung yang berkicau yang ada di pohon-pohon sana tuh, yang di atas sana.
Dan kita bisa melihat ikan yang di sini nih. Ikannya tuh gede-gede guys, tapi nggak boleh diambil. Semoga di tempat kita di Indonesia, dimanapun kita di Indonesia itu bisa dibangun tempat seperti ini. Satu tempat yang pas di tengah-tengah kota, tempat yang kita bisa datangi untuk kita rileks, untuk kita melepaskan penat, dan sekedar menghirup udara segar. Wah, udara di tempat itu asri banget, sejuk banget, enak banget. Tuh. Jardim de Loulim Yok. Di hari Minggu atau di hari libur kita bisa bawa keluarga kita datang main ke tempat ini, sekedar nongkrong dan rame-rame di sini. Dan juga buat turis-turis yang datang ke Macau sini itu bisa datang ke tempat ini dan bisa kumpul-kumpul di tempat ini, karena di sini itu tidak bayar, alias free, alias gratis. Untuk bisa datang ke tempat ini kita bisa naik bus yang nomor 599A, 16, 25, 25B, N2, 22A, 12, 22, 28C. Kita turunnya di tempat ini, di Jardim Loulim Yok. Jadi dari sini kita begitu turun dari bus, kita tinggal jalan ke depan sana dan kita belok kanan. Kita sudah akan ketemu dengan pintu masuk ke Jardim de Loulim Yok. Karena ini pun dia itu udah temboknya Jardim de Loulim Yok. Kita bisa lihat tembok yang ini nih. Teman-teman, hal berikut selanjutnya atau hal nomor 4 yang harus kita lakukan saat kita datang ke Macau adalah kita harus mengunjungi tempat ini. Tempat ini adalah Fortaleza Municipal da Guia atau Guia Fortress. Dalam bahasa Kantonnya ini adalah Tung Mong Yong Pao Toi. Kita bisa lihat nih tempat ini, luar biasa sekali tempat ini guys. Tuh. Tempat ini dulunya adalah benteng. Nah, tempat ini itu dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1603 dan selesainya itu tahun 1622. Jadi tempat ini tuh jauh lebih lama daripada yang tadi tempat yang kita kunjungi, Fortaleza Municipal de Monja. 200 tahun sebelumnya itu sudah ada tempat ini. Kita bisa lihat ini. Wah, keren banget kan? Fortaleza Municipal da Guia. So romantic di tempat ini guys. Nah, di dalam juga ini tuh ada Keppel. Dia buka jam 10 sampai jam 5. Nah, tapi di dalam kita tuh nggak bisa ngerekam, kita nggak bisa ambil video. Fortaleza Municipal da Guia ini itu adalah ikon kota Macau. Kita bisa lihat ini bangun yang ada di atas sana itu ada di mata uang 100 MOP. Tuh kan, sama kan? Nah, itu mercusuar yang sampai dengan saat itu masih berfungsi. Jadi kalau malam dia suka menyinarin daerah di sekitar sini. Lampunya tuh kelihatan banget kalau kita di bawah sana, kita bisa melihat lampu dari mercusuar ini. Di sini kita bisa masuk ke terowongan yang dibangun tahun 1603. Selesainya 1623. Kita bisa lihat nih. Wah, ada foto-foto sejarahnya juga di sini, guys. Kita bisa lihat ini. Tuh. Saat tempat ini pertama kali dibangun, itu semua ada foto-fotonya di tempat ini. Wah, kita bisa lihat kan guys. Nih, peralatan dulu, para prajurit tempo dulu ini. Tempat masakan mereka, tempat minum, tempat tidur. Di sini kita bisa melihat box dan juga pedang yang pernah dipakai oleh prajurit-prajurit tempo dulu, dan juga ada topi-topinya di sini. Dan di sini juga ada generator yang sudah berumur lebih dari 400 tahun. Ini dia nih generatornya. Generator ini dipakai
tempo dulu untuk menerangi tempat ini, untuk buat lampunya gitu, buat di mercusuar itu. Di sini juga ada keterangan di sini. Nih. Jadi generator ini tuh sudah berumur lebih dari 400 tahun. Wow. Kita bisa lihat. Oke. Dan sini pun kita bisa masuk ke dalamnya. Dan masih juga ada foto-foto prajurit-prajurit tempo dulu yang ada di sini. Tuh. Wah, benar-benar masuk ke lorong waktu ini, guys. Tuh. Teman-teman, Fortaleza Municipal Guia atau Guia Fortress ini atau Tung Mong Yong Pauto ini, dia bukanya jam 10 pagi. Kita bisa lihat jam 10 pagi sampai dengan jam 5 sore. Jadi kalau kita datang ke sini itu di bawah jam 5 sore baru bisa masuk ke tempat ini. Dan juga public holidays atau hari Minggu tempatnya itu tutup, tidak dibuka untuk umum. Oke? Teman-teman, tak terasa sudah 4 dari 10 hal yang harus kita lakukan saat di Makau. Nah, 4 dari 10 itu saya sudah tunjukkan buat teman-teman semuanya. Dan sekarang kita ke nomor 5. Nomor 5, apakah itu? Ini dia nih guys.